Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik. Sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya kakak mau mengucapkan terima kasih atas kehadirannya, yang dimana saat ini adik-adik bisa menyempatkan waktu untuk datang ke seminar kakak kali ini. Izinkan kakak memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama kakak Kamutia Hairunisa Putri Yusuf. Kakak merupakan mahasiswa dari Universitas Pakuan. Ya pasti dong, Universitas Pakuan itu udah nggak asing lagi ya bagi adik-adik di sini. Oke. Baik adik-adik, sekarang kita akan seminar yang berjudul dengan sopan santun dan sikap saling menghargai dalam interaksi remaja. Nah, berarti kali ini kita akan membahas yang berkaitan erat dengan sopan santun dan juga interaksi yang selalu ada di kehidupan kita sehari-hari. Betul sekali. Oke, sebelumnya adik-adik kakak mau bertanya terlebih dahulu. Di antara kalian, pernahkah kalian merasa kalian itu lagi ngobrol sama orang, tapi kalian merasa kayak gak dihargain gitu sama orang tersebut? Pernah nggak? Pernah ya. Berarti kalau misalkan pernah, sekarang kalian datang ke sini itu bukan suatu kebetulan, tapi adalah suatu keuntungan yang dimana kalian bisa belajar bersama dengan kakak. Oke, mari kita buka lagi. Selanjutnya itu ada mengapa sih sikap itu penting. Nah, sikap penting itu termasuk dari sopan santun. Yang pertama itu adanya sikap mencerminkan kepribadian. Ya, berarti kalau udah tentang sikap mencerminkan kepribadian, ketika kalian bersikap tidak baik, bisa jadi nanti orang lain menilai kalian itu tidak baik, kayak gitu. Jadi hati-hati loh ya, sikap kita nanti berbicara itu bisa jadi penilaian bagi orang tentang diri kita. Begitu. Lalu yang kedua itu adanya cara bicara lebih diingat daripada isi bicara. Berarti ketika kalian berbicara nih, contohnya seperti kakak sekarang, kalau kakak ngomongnya ngegas, bisa aja penyampaian yang kakak tadinya mau bagus ke kalian jadinya gak diterima ya sama kalian. Jadi kayak disuruh-suruh gitu sama kakak, iya gak sih? Beda ya kalau misalkan kakak nadanya kayak begini, kakak mengajak ke kalian untuk bersopan santun bersama-sama. Ya adik-adik, oke, kakinya yang rapi, pintar. Senyumannya coba kakak mau lihat hari ini. Oke, wow, ternyata luar biasa ya. Di sini kakak melihat orang-orang yang punya masa depan cerah pastinya. Amin. Oke, kita lihat lagi. Ternyata yang ketiga ini juga adanya interaksi menentukan hubungan sosial. Baru kita lanjut ke slide berikutnya, itu adalah masa remaja ternyata adalah masa pembentukan karakter kalian. Jadi alangkah lebih baiknya sekarang kalian belajar seminar bersama kakak itu adalah suatu pembelajaran buat kalian, yang dimana nanti kalian kan udah masuk ke dalam fase masa remaja dong, ya kan? Nah, masa remaja ini kalian bisa membentuk sikap kalian menjadi lebih baik lagi. Jadi jangan sampai karena kalian dibilang, aku masih muda, nggak apa-apa kali kalau aku nyuri. Jangan kayak gitu ya. Karena kalau kalian terbiasa seperti itu, nanti ke depannya kalian bakalan terus-terusan ngelakuin kayak gitu. Oke? Oke, kita lihat lagi. Ternyata nih, belajarlah mulai mengenal diri sendiri. Nah, selanjutnya tentang belajar mengenal diri sendiri. Jadi mulai dari sekarang, cobalah kalian mengenal diri kalian sendiri itu kayak gimana. Kalian maunya apa, sukanya apa, yang gak disukain apa, kayak gitu ya. Terus yang kedua adanya mulai aktif berinteraksi sosial. Terus yang ketiga itu adanya membentuk kebiasaan jangka panjang. Jadi kalau kalian membentuk kebiasaan yang baik, nanti kedepannya pasti masa depan kalian akan cerah. Siapa di sini yang mau masa depannya cerah? Aku. Angkat tangan coba. Oke, banyak ya ternyata ya. Emang kakak udah lihat nih, ternyata kalian adalah orang-orang hebat di mata kakak. Tepuk tangan dulu dong buat kalian. Oke. Kita lanjut
lanjut ke sini adanya realita interaksi remaja yang ternyata pertama adanya canda berlebihan. Terus yang kedua itu adanya nada bicara yang kurang tepat. Terus yang ketiga itu kurang mendengarkan orang lain. Pasti dong ini relate banget ya bagi kalian. Ternyata di lingkungan kalian itu tanpa kalian sadarin, kalian tuh juga bisa jadi bercandanya berlebihan. Atau bahkan bisa jadi ternyata kalian kalau ngomong itu kurang tepat arahnya. Terus juga mungkin bisa jadi juga kalian tuh kurang mendengarkan orang lain. Jadi yuk kita belajar bersama-sama untuk mengenal lagi sopan santun ketika kita berinteraksi dengan orang lain. Oke. Lanjut kita ke sini ada, pernahkah kalian mengalami ini? Pertama, dipotong saat berbicara, terus yang kedua diremehkan saat berpendapat, Terus juga candaan yang ternyata menyinggung. Apakah kalian pernah ngerasain hal ini? Gimana ya? Berarti kalau misalkan pernah, kalau mereka sekarang kita lah yang berubah. Kita lah yang tidak melakukan hal seperti ini. Jadi jangan sampai ketika kita lagi berbicara sama teman, kita motong nih. Teman kita yang ngomong apa, langsung sama aku juga. Tahan dulu ya, kalau nggak kayak gitu. Kita dengerin dulu, hargain dulu apa yang teman kita bicarakan. Oke, kita lanjut ke sini. Adanya apa itu sopan santun? Nah, tadi kita bahas tuh. Sopan santun itu apa sih? Nah, jadi sopan santun itu adalah cara berbicara yang baik dengan cara menghargai perasaan orang lain dan mengendalikan emosi saat berinteraksi. Oke, cukup paham berarti dari sopan santun ya. Lanjut kita ke sini ada manfaatnya. Ternyata manfaat yang jika kita bersikap hal seperti itu, yang pertama, hubungan pertemanan kita menjadi lebih sehat. Yang kedua, lingkungan sekolah menjadi lebih nyaman. Dan yang ketiga itu dihargai oleh orang lain. Jadi yuk kita mulailah untuk bersopan santun dan menghargai nih. Apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, mendengarkan saat orang lain berbicara. Yang kedua, menghargai perbedaan. Lalu yang ketiga itu adalah menjaga ucapan dan sikap. Sudah siap untuk berubah adik-adik di sini? Ya. Dengan suara yang lantang maka mau dengar. Oke, siap berarti ya. Lanjut kita ke sini. Nah, ternyata ini kata-kata hari ini dari kakak. Pintar itu penting, tapi sifat itu yang menentukan. Hormat dan empati harus dimulai dari diri sendiri. Jadi kalian jangan sampai pintar aja, tapi ternyata sikap sopan kita itu kurang. Jangan sampai kayak gitu ya. Oke, adik-adik di sini, kakak percaya kalian adalah orang-orang yang hebat. Oke, kita lanjut ke sini. Kak, mau tanya, perkenalkan nama saya Naswa. Kalau bercanda tapi teman kita tersinggung, padahal niatnya cuma bercanda, itu gimana ya Kak? Ya, ini sering banget terjadi di pergaulan remaja. Yang perlu kita pahami adalah niat dan dampak itu bisa berbeda. Walaupun niat kita bercanda, kalau dampaknya membuat orang lain itu tidak nyaman, berarti kita perlu belajar untuk menyesuaikan diri. Bercanda yang baik adalah bercanda yang tidak melukai hati seseorang. Sekian dari seminar kakak. Terima kasih atas kesempatannya dan waktu yang telah kalian sisihkan untuk seminar kali ini. Kurang lebihnya kakak mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.